Gengs, lu pernah nggak sih ngerasa kayak, ya kok timnas lagi-lagi gini sih? Ya, nah, kali ini cerita pahit datang dari timnas Indonesia U23. Baru aja kita harus nyimak kenyataan pahit. Gagal lagi di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Hasil, ini makin bikin publik nanya-tanya. Sebenarnya apa yang salah? Dan apakah pelatih Gerald Van den Berg ini udah sesuai ekspektasi atau malah downgrade dibanding pendahulunya? Tentang kegagalan terbaru. Bayangin deh, kita masuk grup J. Ada Macau, ada Laos, ada Korea Selatan. Di atas kertas, harusnya Indonesia minimal bisa jadi runner-up terbaik. Kenyataannya, kita cuma menang lawan Macau 3-0, imbang lawan Laos 0-0, dan kalah tipis 0-1 lawan Korea Selatan. Jadi runner-up grup tapi nggak cukup buat lolos. Aduh, rasanya kayak main Mobile Legends, udah nge-push rank capek-capek. Terakhir malah stuck di Epic. Tentang rapor Van den Berg. Masalahnya, ini bukan sekadar gagal lolos aja, gengs. Van den Berg tuh dari awal udah disorot karena kiprahnya belum wah. Dari AFF U23 2025, kita juga mentok di final kalah 0-1 sama Vietnam. Jadi ya rapornya merah lagi. Publik pun mulai ngebandingin dia sama coach-coach sebelumnya. Pertanyaannya, beneran downgrade atau emang wajar? Komparasi sama Shin Tae-yong, ngomongin soal pelatih sebelumnya, nggak mungkin kita skip Shin Tae-yong dong. Si bapak Korea ini emang punya perjalanan unik sama U23. Emang, awalnya dia juga gagal di kualifikasi Piala Asia U23 2022, waktu itu kalah 2 kali sama Australia. Tapi setelah itu, boom. Medali perunggu SEA Games 2021, runner-up AFF U23 2023, dan yang paling gokil, bahwa Indonesia tembus semifinal Piala Asia U23 2024. Itu pertama kali dalam sejarah lo, gengs. Jadi kalau ditanya, STY itu bener-bener ngasih standar tinggi buat penerusnya. Indra Syafri Effect. Jangan lupa ada Coach Indra Syafri juga. Walaupun di kualifikasi Piala Asia U23 2020 dia juga gagal, tapi di level regional doi jago banget. Piala AFF U23 2019, what up bro? SEA Games 2019 dapat perak, SEA Games 2023 malah dapat emas. Jadi Indra ini kayak bapaknya prestasi di Asia Tenggara, walau di Asia masih angin-anginan. Di komparasi 3 pelatih. Nah, kalau kita bandingin 3 nama ini, Van den Berg, ST sama Indra kelihatan jelas. Van den Berg baru sekali handle U23, hasilnya belum nyala. Indra mentereng di Asia Tenggara, tapi belum bisa naik level Asia. STY, dia yang paling sukses di level Asia. Bisa bawa kita semifinal Piala Asia U23. Jadi kalau diurut, STY di atas, Indra tengah, Van den Berg. Ya, sementara ini masih di bawah banget. Downgrade level. Masalahnya, gengs, kalau flashback ke 2024, kita tuh lagi hot-hotnya. Indonesia bisa kalahin Australia, Korea Selatan dan tembus semifinal Piala Asia. Itu kayak vibes semua orang lagi bangga setengah mati. Tapi sekarang 2025, boom, kayak turun ke bumi lagi. Gara-gara gagal lolos kualifikasi, banyak yang bilang ini downgrade parah. Dari semifinal Asia, balik jadi sekadar runner-up AFF dan gagal Asia. Rasanya kayak habis naik pesawat kelas bisnis, tahun berikutnya harus balik naik kereta ekonomi. Catatan buruk di lini depan. Dan masalah klasiknya sama gengs, lini depan. Lawan Macau, oke lah bisa pesta gol. Tapi begitu ketemu lawan yang lebih solid, kayak Laos sama Korea Selatan, mandek total, 2 pertandingan tanpa gol. Padahal kita dominan banget mainnya. Ini kayak lu punya banyak kuota internet, tapi sinyalnya cuman edge. Mau nonton YouTube pun buffering terus. Runner-up grup tapi nggak cukup. Sebenarnya kita masih dapat runner-up grup J. Tapi sayangnya, buat jadi runner-up terbaik juga nggak cukup. Di ranking runner-up, Indonesia cuma ada di posisi 10. Kalah sama China, Uzbekistan, Lebanon, sama UAE yang nangkring di atas. Jadi ya wassalam, tiket ke Piala Asia U23 2026, bye-bye. Klarifikasi Van den Berg. Terus gimana komentar Van den Berg? Dia bilang jangan dibandingin sama tim 2024. Soalnya generasi sebelumnya punya pemain lebih matang kayak Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Iva Jena, sampai Hupna. Mereka udah dapat latihan panjang 2-3 bulan, sementara skuadnya sekarang cuma punya waktu 5 hari persiapan. Jadi menurut dia, nggak fair kalau dibandingin. Menurut lo gimana, gengs? Masuk akal nggak? Jadi kalau ditarik kesimpulan, perjalanan timnas U23 kita ini bener-bener roller coaster. Dari puncak prestasi bareng STW di semifinal Asia, turun lagi bareng Van den Berg yang masih adaptasi. Pertanyaannya, ke depan gimana nasib Garuda Muda? Apakah Van den Berg masih dikasih waktu? Atau PSSI bakal balik ke nama lama kayak Indra Syafri? Atau mungkin cari pelatih baru?
Yang jelas publik udah nunggu jawaban. Dan lo sebagai pecinta bola, lebih setuju Garuda Muda dikasih kesempatan lagi atau riset ulang aja?